Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling berbuat baik, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan selalu mengawasi kalian. Nah, teman-teman, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang bahwa pernikahan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya pasangan itu takdir Allah sendiri yang telah menjadikan sunnatullah atau hukum alam bahwa segala sesuatu itu diciptakan azwajan, berpasangan. Dan itu bukan cuman malam siang atau timur barat, gelap terang dan segala macam, termasuk manusia yang secara derajat di antara makhluk paling tinggi, yang paling istimewa. Kalau yang lain aja berpasangan, bagaimana dengan yang lebih istimewa, yaitu manusia harusnya berpasangan. Jadi pasangan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasangan itu adalah sunnatullah. Pasangan itu adalah hukum yang sudah Allah tetapkan dan tidak berubah. Semua yang Allah ciptakan, Allah kasih pasangan. Tinggal proses untuk menemukan pasangan itu aja yang kita jalanin. Bukan ada nggak ya, itu nggak perlu dipertanyakan karena semuanya juga dikasih pasangan. Bahkan yang meninggalnya berstatus sendiri pun tetap punya pasangan, karena nggak ada jomblo di surga. Di surga juga nanti akan diberikan pasangan. Makanya kita bacain banyak ayat tentang pasangan-pasangan kamu di surga, yang kita nyebutnya dengan bahasa Indonesia disebut bidadari. Walaupun sebetulnya bahasa Al-Quran bukan bidadari, tapi disebut dengan istri atau disebut dengan pasangan. Kadang Al-Quran nyebutnya dengan istilah istri, berarti hanya untuk perempuan. Kadang Al-Quran menyebutnya dengan istilah pasangan, berarti bisa laki-laki bisa perempuan. Yang jelas di surga itu ada pasangan, kalaupun dia meninggal dalam status masih sendiri, kalau dia udah balik. Kecuali meninggalnya belum balik. Belum balik itu berarti belum mukallaf. Kalau belum mukallaf tidak berlaku hukum-hukum syariat, tapi berlaku rahmat Allah. Kalau hukum syariat belum berlaku, kayak misalnya tidak ada kewajiban, tidak ada tanggungan, tidak ada pahala, tidak ada dosa, namanya juga belum balik, belum mukallaf. Kalau dia udah meninggal dalam status balik, maka dia mukallaf, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan jaza atau ajr, balasan. Dan salah satu di antara jaza yang Allah janjikan itu adalah pasangan. Jadi pasangan adalah hukum sunnatullah. Kalau nggak dapat di dunia, pasti dikasih di surga. Jadi nggak ada satupun hamba Allah yang mukallaf atau balik yang berstatus sendiri selama-lamanya, tuh nggak ada. Kayak misalnya yang perempuan paling sempurna yang meninggalnya status sendiri kan ada 2 dari 4 perempuan kan, Asia sama Maryam. Kalau Asia meninggalnya nggak mungkin nanti di surga bareng Firaun, pasti dah pisah kan selama-lamanya. Nanti Asia Allah berikan pasangan, siapa? Allahu a'lam. Walaupun ada hadis dhaif adalah Rasulullah, tetapi Allahu a'lam, yang jelas dikasih pasangan. Begitu juga Maryam, perempuan Azra itu artinya perawan seumur hidup, suci. Kalau bahasa orang Inggrisnya mungkin Saint gitu ya, Saint Mary. Bahasa Arabnya Maryam al-Azra, Maryam suci. Dia tidak disentuh oleh laki-laki, bahkan yang sah sekalipun. Kalau kita periksa list kontaknya di handphone Maryam tuh, laki-laki cuma ada 2 loh. Ayahnya Imran sama pamannya Zakaria doang. Yang lain semuanya cewek. Kalau kita laki-laki semuanya cewek, yang cowok cuma ayahnya doang gitu, yang cewek misalnya. Atau lihat followersnya, cewek semua misalnya, atau 60% cewek gitu. Sebaliknya juga gitu. Kalau Maryam, list kontaknya followers yang laki-laki cuma 2,
ayahnya Imran sama pamannya Zakaria. Nanti kalaupun punya anak tambah 1 followers yaitu Isa alaihissalam. Nah, Maryam aja yang meninggalnya sendiri tetap nanti Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan, karena memiliki pasangan itu sudah sunnatullah, dan Allah tidak pernah menyelisihi atau menyalahi sunnah yang Allah sendiri takdirkan. Sehingga di sini jadi kayak ada pesan moral bahwa oh, saya tuh udah punya pasangan sebetulnya. Udah ditulis tuh di Lauhul Mahfuz, ditulis di dalam kitab takdir saya. Si fulan, kan kita dulu waktu saya atau teman-teman yang lain lah, dulu waktu sekolah kan suka nulis nama gitu kan, di dinding, di bangku, di kursi, atau di papan tulis. Tiba-tiba kalau kita masuk ke kelas duluan, teman-teman belum pada datang, nulis sendiri love siapa, Susi sama Susanto misalnya, Susanti, Susanto misalnya. Sampai saking kita senang nulis nama pasangan, ke Jabal Rahmah itu paling banyak nama Indonesia loh. Nama paling banyak saya periksa di Jabal Rahmah pasti Budi, Anto, pokoknya nama-nama Indonesia tuh. Jarang ada namanya Muhammad atau Yusuf gitu, jarang. Orang Arab nggak suka nulis di situ. Kalau kita banyak tuh pas naik ke Jabal Rahmah namanya Indonesia semua. Kita lebih suka menulis nama kita di Jabal Rahmah. Kalau orang Arab lebih suka menulis namanya di kartu undangan. Nah, artinya kita kan nulis-nulis sendiri dengan apa? Dengan hasrat kita, dengan harapan kita, dengan nafsu kita. Kadang kalau bahasa kasarnya, sebetulnya tulisan kayak gitu tuh udah ada di Lauhul Mahfuz. Kita aja yang belum baca. Udah diukir sama Allah tulisan itu. Bukan di papan tulis kelas, bukan di bangku sekolah, bukan di dinding, bukan di tembok, bukan di buku diary, bukan di Jabal Rahmah, tapi di Lauhul Mahfuz udah ditulis namanya. Dan itu salah satu di antara ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan bahkan ketika Allah awal menciptakan kita. Nah, ini Allah katakan, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seseorang, yaitu Adam, lalu kami ciptakan darinya pasangan. Lalu dari pasangan itu kami perkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Artinya terus saja hukum kayak gitu dari mulai Adam Hawa berlaku terus sampai hari kiamat. Kalau enggak, kalau sampai di stop berarti tidak ada perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini menunjukkan bahasa lain dari bahwa pasangan itu akan terus ada sepanjang kehidupan di dunia. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketukar. Ini yang bisa bikin kita kadang-kadang ikhtiarnya ya, apa ikhtiarnya? Usahanya kadang-kadang suka salah gara-gara kita nggak yakin dengan poin ini nih. Kalau kita yakin sama poin ini, pasti ikhtiar kita akan lebih terjaga, nggak akan sampai break the line. Kenapa orang melanggar syariat dalam mencari rezeki yang halal? Karena dia nggak yakin kalau rezeki itu di tangan Allah. Kalau dia yakin rezeki itu di tangan Allah, ngapain dia harus melanggar? Allah kan tetap ngasih tanpa harus melanggar. Justru gara-gara kita melanggar, Allah nanti akan memutarbalikan sesuatu yang baik yang harusnya jadi jatah kita jadi sebuah musibah. Nah, ada orang yang melanggar ikhtiar yang halal dalam mencari rezeki, itu pasti penyebabnya karena dia nggak yakin rezeki itu Allah yang kasih. Ada di tangan Allah, Allah yang menjamin. Makanya dia ketika ngerasa kayak nggak ada harapan, kayak banyak kesulitan, dia pun mencampakkan batasan-batasan agama Allah dan mencari sesuatu yang menurut logika dia akan bisa dia dapetin, walaupun itu melanggar. Begitu juga jodoh. Kalau orang melanggar, kalau orang khawatir sampai nanti kalau keduluan orang lain, nanti kalau misalnya ternyata jadian sama si dia atau siapa misalnya, sehingga kita menggunakan cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Salah satu caranya adalah main belakang. Main belakangnya menggunakan sihir atau dukun segala macam. Nah, ini berarti kita nggak yakin dengan takdir Allah bahwa pasangan itu udah ditulis sama Allah. Kalau waktu kecil dulu suka kayak ngitung-ngitung begitu, nama dia hurufnya berapa, terus nama kita kalau nggak nyambung dipaksa-paksain, ujung-ujungnya nyambung aja pokoknya gimana caranya.
Ini pemaksaan takdir. Pernah gak sih dulu nulis nama di papan tulis? Atau hitung-hitung angka atau huruf gitu? Saya dulu pernah, dan gak ada yang berhasil. Yang ditulis waktu masa-masa SMP, SMA gitu, gak ada yang berhasil. Ternyata semua ramalan, semua logika, semua hitung-hitungan itu nggak ngaruh, nggak termasuk kayak horoskop. Kita, oh ini zodiak dia apa, dia sionya apa, terus apa baca setiap hari, setiap minggu. Oh minggu ini lo mending nggak usah datang ke rumah dia daripada ramai gitu. Justru ramainya gara-gara nggak datang misalnya. Atau ada aja, terus dicoba diramal. Oh minggu ini bakalan bahagia, ada kejutan datang dalam kehidupan kamu soal masalah percintaan. Kalau baca kayak ramalan gitu kan, yang pertama dilihat kan selain keuangan, percintaan kan, itu langsung dibaca, wah ditafakuri, ditadaburi, diulang-ulang, hampir dibaca dalam sholat gitu, saking semangatnya gitu, diulang-ulang. Quran susah dihafal, kalau itu hafal banget. Nah ini berarti kita nggak yakin bahwa pasangan kita itu dari tulis di papan tulis takdir di Lauhul Mahfuz, udah ditulis, nggak akan ketukar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Yang berhasil, ternyata semua ramalan, semua logika, semua hitung-hitungan itu nggak ngaruh, nggak termasuk kayak horoskop. Kita, oh ini zodiak dia apa, dia sionya apa, terus apa baca setiap hari, setiap minggu. Oh minggu ini lo mending nggak usah datang ke rumah dia daripada ramai gitu. Justru ramainya gara-gara nggak datang misalnya. Atau ada aja, terus dicoba diramal. Oh minggu ini bakalan bahagia, ada kejutan datang dalam kehidupan kamu soal masalah percintaan. Kalau baca kayak ramalan gitu kan, yang pertama dilihat kan selain keuangan, percintaan kan, itu langsung dibaca, wah ditafakuri, ditadaburi, diulang-ulang, hampir dibaca dalam sholat gitu, saking semangatnya gitu, diulang-ulang. Quran susah dihafal, kalau itu hafal banget. Nah ini berarti kita nggak yakin bahwa pasangan kita itu dari tulis di papan tulis takdir di Lauhul Mahfuz, udah ditulis, nggak akan ketukar.